penonton itu biasanya gini, di Lombok itu atau penonton awam ya. Dari misalnya datang event konser misal, dari 1.000 penonton, pasti orang yang mengerti musik itu mungkin boleh kita bilang hanya 10% mungkin ya, dari orang-orang sound atau orang musisi yang datang tuh mungkin hanya 10% dari 1.000 orang itu. Nah, 90% ini adalah penonton awam. Penonton awam ini yang taunya sound itu yang bagus itu adalah ketika soundnya kenceng, bassnya itu sampai di dada. Itu yang mereka setelah saya survei ya. Oh itu kalau itu saya paham Mas. Betul. Itu sudah didoktrin sama Kecimol itu. Nah, kita nyerempet sedikit lah. Ya, sempat kemarin saya ngobrol dengan salah satu owner sound sound karnavalan paling famous di Indonesia ya, bahkan sampai mancanegara itu Mas Brewo itu ya itu saya sempat ngobrol kemarin ketika ada event pameran di Surabaya, jadi saya sempat ngobrol sama teman-teman itu ya, itu memang hobi teman-teman di Jawa itu memang beda dia sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan kembali berjumpa di Abu Nuril Podcast, obrolan rakyat jelata. Di sesi kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, dan kebetulan beliau adalah salah satu pelopor atau musisi dan juga soundman. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas sedikit tentang dunia musik dan juga sound system ya. Dan beliau adalah salah seorang putra dari salah satu musisi seniman legendaris Lombok. Nah, saya kira semua orang tahu itu, dan saya kira semua orang akan tahu. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit seputaran karir beliau. Dan beliau orang yang sangat sukses di karirnya, dan beliau orang yang sangat low profile. Nah, bahasa zaman low profile itu rendah hati lah. Itulah beliau. Saya perkenalkan Mas On Ahmad Fatoni, atau lebih dikenal dengan Mas On. Gimana? Apa kabar Mas? Sehat ya? Sehat. Terima kasih Mas telah berkenan hadir tentunya di podcast saya ini ya. Podcast Rakyat Jelata soalnya. Saya enak undang Mas On sebenarnya, cuman ya sudahlah. Enggak apa-apa. Baik, di sesi kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit Mas tentang dunia seni dan musik khususnya. Karena saya tahu dan saya salah satu fan beratnya Pelita Harapan. Insyaallah. Sejak zaman Bapak dulu itu. Jadi di mana-mana di seputaran Lombok Tengah, Pelita Harapan saya selalu datang. Kalau saya ceritakan sejarahnya, mungkin Mas On tidak percaya. Sampai saya curi itu beras ibu saya beli tiket waktu itu. Memang sering kita dengar dulu. Sering kita dengar dulu kasus-kasus curi beras untuk beli tiket itu waktu itu. Tapi memang begitulah. Jadi begini Mas. Pelita Harapan itu tidak asing, dan Bapak adalah salah satu tokoh yang sangat legendaris di NTB ini. Boleh diceritakan awal mula dan sejarah pendiriannya Orkes Melayu Sasak Pelita Harapan itu? Jadi ini yang sejarah yang saya dengar, kebetulan saya belum lahir dulu Mas. Sudah ada Pelita Harapan kan? Jadi Pelita Harapan itu lahir di tahun 1975, kurang lebih sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret 1975. Jadi sejarahnya itu sebenarnya dulu Bapak itu dari usia 5 tahun. Bapak kan tunanetra ya? Tunanetra. Jadi dulu pada tahun itu, pada usia 5 tahun itu Bapak dapat beasiswa sekolah ke Bali. Karena dulu sekolah tunanetra yang terdekat dari Lombok itu adalah di Bali. Belum ada di sini? Belum ada, di Lombok belum ada. Nah, jadi singkat cerita Bapak itu mengenyam pendidikan dari TK sampai SPG itu di Bali. Di Sanglah. Jadi setelah Bapak selesai, Bapak kembali ke Lombok. Sebenarnya diminta pada saat itu diminta oleh pemerintah Bali, Bapak dijadikan guru di Bali. Cuman Bapak itu memang sudah punya cita-cita. Jadi ketika Bapak selesai sekolah, Bapak ingin mendirikan sekolah tunanetra di Lombok gitu. Dan itu tercapai juga ya? Alhamdulillah ya. Jadi Bapak itu yang saya dengar dulu dia pernah bercerita ke saya tuh, Bapak dulu punya 2 cita-cita pada zaman masih kecil tuh. Pingin punya sekolah tunanetra dan pingin punya grup dangdut
atau grup musik yang memang yang bisa melestarikan budaya lagu-lagu daerah kita gitu. Dan sekaligus apa namanya mengakomodasi saudara-saudara kita yang tunanetra lainnya, yang difabel lah ya. Betul. Ya, nah, jadi setelah Bapak balik ke Lombok, Bapak langsung buat sekolah. Terus, nah sebenarnya Pelita Harapan ini gini. Jadi Pelita Harapan itu adalah grup musik yang beranggotakan anak-anak tunanetra. Ya. Nah, sebenarnya kenapa dibuat Pelita Harapan itu adalah salah satu bentuk cara Bapak mempromosikan sekolah. Ya. Jadi Bapak dulu kan nyari murid tunanetra itu agak susah. Ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang tua yang berat hati memberikan izin anak-anak mereka tuh sekolah ke kota karena alasannya rame lah, takut ditabrak mobil lah apa. Nah, jadi itu adalah Pelita Harapan itu adalah salah satu media promosi sekolahnya Bapak dulu itu. Jadi Bapak menggembleng, melatih anak-anak itu dengan bermain musik, kemudian ditampilkan di atas panggung begitu. Nah, sampai pada akhirnya Bapak ke rekaman. Rekaman. Oke. Itu sih. Sebelum saya lanjut jauh tentang Mas Oon lahir tahun berapa? 1986. 1986 berarti saya tuaan dikit 1981. Nggak terlalu jauh ya. Ya. 1986 tapi Pelita Harapan itu berdiri 1975. Luar biasa itu. Apa kalau nggak salah dapur rekaman yang ada dulu itu Sri Record apa itu? Betul. Oh, Sri Record itu kalau tidak salah di tahun 80-an kayaknya Bapak dengan Sri Record dulu. Bapak itu Sri Record itu mungkin di tahun 70-an. Setelah terbentuk Bapak, tapi Bapak Pelita Harapan, tapi dulu rekamannya bersama RRI. Ya. Terus juga sempat Bapak dulu recordingnya itu ke Banyuwangi pada tahun itu. Nah, terus sudah beberapa tahun berdiri Pelita Harapan dan sudah ada rekaman, barulah bergabung bersama Sri Record gitu. Sebagai produser waktu itu. Iya. Siap. Memang kalau kita berbicara tentang Pelita Harapan ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi almarhum Bapak kan Al-Mahsyar. Beliau sangat terkenal. Jadi dua tokoh budaya atau seni yang sangat dikenal di sini, salah satunya adalah Bapak, kemudian salah satunya adalah Bapak Mami Lalu Nasib. Nah, itu sangat dua ini tokoh ini ya. Cuma Bapak mungkin berpulang lebih dahulu. Oke, Mas On. Pelita Harapan itu tahun 95. Terus hit pertamanya itu apa, album pertamanya itu? Mas On tahu? Album pertama itu kalau tidak salah Pemban Selaparang, karena terlalu banyak memang. Bapak itu punya, Pelita Harapan itu punya kurang lebih sekitar 28 album ya. 28 album. Ya. Jadi kalau tidak salah dulu itu yang hits di album pertama itu Pemban Selaparang, terus ada Pangeran Ina, ada lagu Ina, yang itu memang lagu apa ya, di awal-awal album Pelita Harapan yang bercerita memang tentang dari kehidupan pribadinya Bapak. Terus Lalu Ngaruh yang kemarin dapat penghargaan itu? Lalu Ngaruh itu kebetulan memang ada salah satu musisi nasional kita, Alfi Rap, itu memang dia membuat album-albumnya itu tentang Wonderful Indonesia. Jadi tema Indonesia. Jadi dia banyak mengemix lagu-lagu dari berbagai macam daerah se-Nusantara ya. Nah, alhamdulillah kita Lalu Ngaruh itu salah satu adalah lagu yang terpilih untuk mewakili daerah kita gitu. Oke, sebelum sebelum awal-awal dulu beberapa tahun kan Pelita Harapan belum punya sound system kan. Setahu saya, maaf dikoreksi aja teman-teman. Sebelum itu kan Pak Lester yang dulu yang backup ya. Jadi selama berkiprah di dunia musik dan sebagainya, selalu dari tahun berapa Mas Oon itu sudah punya sound sendiri, Pelita Harapan maksudnya yang punya sound sendiri itu? Jadi sebenarnya kalau sound itu dari awal berdiri Pelita Harapan sudah punya. Jadi awal dari sudah punya panggung, punya sound system. Cuman pada tahun 90-an itu Bapak ketemu sama
Pak Lester atau Abadi Musik ya. Akhirnya dari situ join. Oh gitu. Ya, jadi 50% barangnya Pelita Harapan, 50% barangnya Abadi. Abadi Musik waktu itu. Tapi memang sudah punya sound waktu itu. Sudah punya, dan pada akhirnya sampai tahun 2002. 2002. Ya, sampai 2002 akhirnya karena Pak Lester sudah mulai sibuk dengan tokonya, dengan kesibukan-kesibukan yang lain, akhirnya Pelita Harapan jalan sendiri dengan sound system sendiri. Mas Oon sendiri gabung sebagai musisi Pelita Harapan sejak kapan itu? Jadi kalau pertama naik panggung itu saya dari tahun kurang lebih kalau kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Tapi masih waktu itu ya statusnya masih ikut-ikutan. Tapi kalau yang sebagai personil tetap itu di kelas 6 SD. Jadi saya tidak heran lah kalau Lexa sekarang juga sudah masih kecil sudah manggung ini. Jadi memang darah daging musiknya itu sudah di situ. Kalau saya lihat Mas Oon ini main gitar, main genang, spesialisnya apa ini? Yang spesialis semua ini begitu. Saya juga heran. Tapi yang saya tahu Mas Oon kan selalu pegang keyboard. Betul. Bahkan kalau tidak salah hit terakhir yang mungkin saya simpan di komputer saya, hit terakhir yang duet sama Mbak Rida itu apa judulnya itu sebentar? Pai pindah. Nah, itu dia ada di komputer saya itu Mbak. Saya simpan, saya download itu. Itu masih saya ingat karena memang Mas Oon kan saya sudah kenal Mas Oon lama sebenarnya, tapi Mas Oon yang enggak kenal saya gitu. Karena kan saya lihat orang nge-sound di Mayure dan sebagainya, sering saya lihat. Sound siapa ini? Sound siapa? Karena saya suka sound. Makanya saya kalau ada acara musik itu Mas, bukan artisnya yang saya lihat, soundnya. Sound system lover. Ya. Tapi memang kalau kita kembali berbicara sedikit tentang Pelita Harapan dan sebagainya, memang Bapak itu tidak ada duanya itu. Tidak ada duanya, luar biasa karyanya. Bahkan sampai sekarang ya kalau dibilang bisa dibilang Rhoma Iramanya Lombok lah gitu. Rhoma Irama kan sepanjang masa karyanya tidak bisa mati. Tidak bisa mati dia. Kurang lebih sebegitu kalau segmennya Sasak begitu. Jadi sampai sekarang ada yang di cover dan sebagainya, asik juga dia. Tetap kita bisa nikmati musik-musik itu. Ngomong-ngomong maaf ini pribadi sedikit. Mas Oon berapa bersaudara? Saya bertiga. Saya nomor 2 kebetulan. Nomor 2. Mas Didi, saya dan Upo. Ya, berarti semua cowok semua ya. Cowok semua. Bapak enggak cewek. Dan kebetulan ketiga-tiganya karena Upo pun saya kenal baik. Semuanya bergerak di bidang itu, di bidang sistem. Alhamdulillah ya. Itu dia Mas. Oke, sebelum kita berbincang jauh tentang dunia sistem sedikit ini, bagaimana pendapat Mas Oon tentang dunia permusikan hari ini, perkembangan dunia musik khususnya di Lombok inilah? Alhamdulillah kalau sekarang kita lihat kan Lombok itu sekarang kayak musisi. Kayak musisi. Kenapa saya bilang kayak musisi? Sekarang itu banyak ekonomi kreatif kalau saya bilang. Kecimol itu adalah ekonomi kreatif. Terlepas dari kontroversinya. Terlepas dari kontroversi yang memang ada sedikit ya. Tapi tetap itu adalah ekspresi kan? Kebebasan berekspresi. Itu kebebasan ekspresi. Dan patut dihargai ya. Tapi ya memang itu yang saya bilang. Alhamdulillah sekarang itu kita nyari musisi itu sekarang mudah. Nggak kayak dulu kan? Kalau dulu pada zaman saya SMP, SMA itu memang ketika nyari musisi, misalnya ada musisi yang sakit, nyari pengganti itu setengah mati. Susah ya. Kalau sekarang tuh alhamdulillah semenjak ada Kecimol, teman-teman di setiap desa, di setiap kampung itu sudah punya musisi sekarang. Dan musisinya bagus-bagus. Memang alhamdulillah bagus. Perkembangan kita sangat maju sekali. Memang kalau kita lihat Mas, seperti kemarin reuninya Pelita ulang tahun reuni tahun itu. Konser reuni. Kemudian konsernya yang kemarin juga kan konser Kecimol. Jadi konsepnya konser Kecimol kan. Mungkin seperti yang sedikit
diprotes di media sosial. Tapi kan saya sendiri sih paham sebenarnya. Iya. Mas Oon maksudnya benar, tapi kan orang salah tangkap. Betul. Kita kan butuh judul yang agak sensasi sedikit. Jadi itu bahasa marketing lah. Jadi di situ saya belajar dari Mas Oon. Jadi memang kemarin itu ada beberapa sebenarnya begini, bahasa kan kita membuat itu konsep acaranya festival kecimol, tapi teman-teman di sini salah tangkap. Festival itu ditangkapnya di sini itu adalah sebagai ajang untuk mencari siapa yang lebih bagus dan siapa yang tidak. Nah, sebenarnya kalau secara bahasa konser atau bahasa festival itu adalah main dalam satu panggung secara bersama-sama. Jadi bukan festival untuk berlomba mencari siapa yang terbaik, siapa yang tidak. Jadi kata-kata kita membuat festival kecimol itu adalah pagelaran di mana dalam satu panggung itu adalah bisa bermain banyak grup. Nah, event yang bermain lebih dari satu atau dua grup itu adalah nama eventnya festival. Jadi bukan lomba. Barangkali di situ salah pahamnya rekan kita ini, karena mungkin dipikirnya seperti battle sound. Jadi adu SPL dan sebagainya. Kalau itu mungkin lebih ke kontes mungkin baru cocok ya. Nah itu dia. Mungkin nanti Mas Oon bisa mempelopori itu. Insya Allah. Tapi saya mundur sedikit lah, takut hangus lah ya. Kemarin aja belum apa-apa sudah hangus. Itu salah satu bentuk semangat kita ya kan, semangat ini sampai hangus itu harus itu. Ya terus kalau kita lihat perkembangan sound system kan hari ini memang musik di Lombok ini lumayan pesat seperti yang Mas Oon sampaikan tadi. Bakat-bakat baru terus bermunculan. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kemajuan teknologi juga Kalau zaman dulu itu susah. Mau ngapal melodi satu lagu aja susah. Sekarang sudah mungkin teknologinya lebih gampang dan lebih mudah untuk memfasilitasi remaja-remaja itu untuk media belajarnya lebih banyak kalau sekarang. Tapi Mas Oom memang spesialnya keyboard ya? Kalau Teyang sih sebenarnya di keyboard. Tapi bass bisa, seperti itu Mas. Sekedar-sekedarnya aja sih. Itu sedikit tentang musik tadi kan. Memang saya sendiri pencinta musik. Walaupun saya sendiri tidak tahu sama sekali tentang musik, tidak bisa main musik, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya pokoknya di sound system. Tetapi kan sound system ini kan berkaitan erat dengan musik juga. Jadi kalau Mas Oon ini bisa dibilang musisi juga sound engineer. Kalau saya memang ya soundman lah. Jangan bilang sound engineer kan, belum sampai di situ mungkin levelnya. Soundman lah ya. Nah, kemudian sedikit Mas. Oke, itu tadi tentang musik. Terus sound system ini sendiri sejak kapan Mas Oon mulai fokus di bidang itu? Jadi ceritanya dulu kan Pelita Harapan mulai fokus ngurusin sound itu atau mandiri gitu ya. Mandiri soundnya itu tahun 2022. Tahun 2002. Nah, terus saya dulu dipegang kakak saya dulu. Mas Didi. Nah, ketika sudah mulai saya tamat SMA, saya juga bingung mau kerja apa, disuruh kerja kantoran nggak bisa. Jadi akhirnya saya mulai masuk ke komunitas-komunitas di luar dangdut, di luar genre dangdut. Jadi dari SMA memang saya sudah mulai masuk di komunitas itu, di teman-teman band. Nah, selesai SMA, akhirnya saya memperdalam lagi komunitas memperluas hubungan saya, jaringan saya dengan teman-teman band. Nah, dari sana saya melihat peluang. Sebenarnya sound systemnya Pelita Harapan tuh tidak untuk disewakan dulu. Untuk pribadi aja? Khusus untuk pagelarannya Pelita Harapan sendiri, untuk dipakai Pelita Harapan sendiri. Nah, jadi cuman selesai SMA, setelah saya bapak juga sudah mulai berkurang gitu. Kurang sehat. Sebenarnya masih sehat, cuman bapak itu sudah menyerahkan ke saya sebenarnya. Jadi bapak lebih menyerahkan saya untuk bagian ke nego dengan klien, terus berhubungan dengan klien. Nah, dari sana saya melihat kok sound system ini sayang kalau tidak disewakan gitu kan. Kalau hanya kita menunggu hanya untuk konser Pelita Harapan. Nah, akhirnya dari sana saya memperbaharui sound-sound itu. Jadi
kita jual semua, karena dulu kan masih zaman rakitan lokal ya, rakitan dari Jawa, itu semua saya jual. Jadi kita jual, jadi yang sound system yang selapangan itu kita jual hanya mendapatkan sound system yang build up tapi hanya untuk kapasitas indoor. Ya, jadi belum layak untuk lapangan. Belum. Ya. Oke, jadi akhirnya kita saya mulai main di wedding. Ya. Saya masuk di wedding, memanfaatkan teman-teman itu sih sebenarnya. Tapi memanfaatkan dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Jadi kita memanfaatkan hubungan. Jadi saya mensupport teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang butuh sound system, kami support. Nah, jadi dari sana saya mulai dari indoor sampai pada akhirnya waktu itu ada tawaran untuk konser besar. Nah, jadi waktu itu ada Rhoma Irama datang bersama Soneta. Itu 2009. Ya, jadi kalau sound ketika saya pegang itu sekitar 2007 kalau nggak salah. 2007. Berarti 2 tahun kemudian sudah akan ada event besar atau akan konser. Jadi sebenarnya pada waktu itu ada beberapa event-event yang skala lapangan, tapi ya kita hanya dengan barang seadanya. Nah, ketika waktu itu ada tawaran ke kami bahwa ada Rhoma Irama dan Soneta untuk datang konser di Lombok. Nah, dari sana kita mulai investasi sound system yang lebih serius. Jadi awalnya dari sana. Dari situ. Dan memang Mas Oon yang pegang waktu itu Rhoma Irama. Kita yang pegang. Dan sukses ya. Alhamdulillah sukses. Di mana itu? Di lapangan Rembige. Jadi waktu itu acara eventnya itu adalah ulang tahun NTB. Ulang tahun NTB dari 2009. Terus pada akhirnya beberapa tahun kemudian Rhoma Irama datang dan selalu merekomendasi kami, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ketika Soneta dan Rhoma Irama datang ke Lombok atau NTB, alhamdulillah kami jadi salah satu vendor yang direkomendasi oleh Rhoma Irama. Lumayan. Berarti itu awal karirnya Mas Oon di dunia sound system. Betul. Dan beberapa tahun kemudian terus alhamdulillah sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Dan waktu itu masih sudah pakai digital atau masih analog? Belum, masih analog. Masih analog full ya. Jadi pertama kita pakai digital itu di tahun kurang lebih sekitar 2012 kalau nggak salah ya, 2012 atau 2013. Sudah. Jadi awal-awal waktu itu yang ngeluarin mixer digital murah meriah itu kan ada Behringer X32. Nah, jadi itu adalah mixer digital pertamanya kita. Lah, sampai sekarang masih? Masih kita pakai, cuman barangnya lama-lama kita jual. Jadi kita kan sambilan jual beli kan. Tipe yang sama masih ya? Tipe yang sama. Siap. Masih kita. Berarti sudah lumayan dari 2007 sekarang udah 2023. Berapa tahun? 16 ya? 16 tahun. 16 tahun, betul. 16 tahun. Dan sangat pesat saya lihat ini perkembangan sound systemnya Mas Oon. Dan salah satu yang sangat diperhitungkan lah di NTB ini sedang kemana-mana. Karena kalau tidak salah pas waktu Tambora Menyapa Dunia itu saya ketemu juga Mas Oon di kapal. Tapi belum kenal saya yang menegur Mas Oon. Tapi saya sudah tahu. Saya ke sana waktu itu karena saya bawa bos saya dari Jakarta ke Tambora Menyapa Dunia Mas Oon. Bawa Son ke sana, ketemu di satu kapal kita gitu ya. Waktu itu. Dan ngomong-ngomong di dunia sound system ini, boleh di-share sedikit ke rekan-rekan mungkin suka dukanya, yang pasti banyak. Kalau Mas Oon barangkali banyak sukanya, bukan dukanya. Bukan, sama juga bos. Jadi banyak dukanya juga. Jadi kadang-kadang gini, penonton itu kan kadang-kadang taunya ketika sound kurang terdengar enak itu kadang-kadang ya yang disalahkan tuh pihak sound. Tapi kita kan ibaratnya gini. Sound itu adalah mengeluarkan bunyi, sumber bunyi yang ada di panggung. Kadang-kadang juga musisinya agak memble, dibilang ini soundnya kurang bagus ya. Misalnya kadang-kadang main drumnya lapar atau lagi demam kan, balungnya kurang kalau kita bilang bahasa Lombok itu kan. Nah, dikira suara drumnya kurang keluar. Padahal kita sih memang menerima apa yang ada di atas panggung kan. Iya betul Mas. Jadi sebenarnya kita sound system ini harus menjadi satu-satunya yang harus dipertimbangkan sebenarnya banyak punya event ini. Karena sebagus apapun, semewah apapun event, kalau tidak ada sound system tidak akan meriah kan. Betul. Tapi selalu disepelekan. Kalau Mas Oon mungkin tidak. Kalau pengalaman saya kecil-kecil. Jadi selalu disepelekan.
Pernah kemarin ada konser juga itu. Artisnya bagus, oke lah, artisnya bagus, panggungnya bagus. Kayaknya dia berani bayar artis yang bagus-bagus. Tetapi soundnya itu jelek. Soundnya jelek, jadi semua orang eventnya itu secara keseluruhan menjadi jelek. Itu masalahnya. Sampai di akhir-akhir dibilang, Pak, lain besok solahan jauh salon mau. Padahal itu dia penitia itu selalu ngeremehnya di situ, Mas. Nah, kalau Mas On kan tidak pernah mungkin ketemu event yang sampai seperti itu kan. Kalau kita di lapangan yang kecil-kecil ini sering. Pertama, sound system kita mungkin cukup lah untuk kecil-kecil. Genset pula. Kita mau siwa genset budget pula. Masuk kan? Itu Mas, tolong dulu trik-trik marketingnya ini seperti apa ini gitu. Jadi memang ya itulah polemik-polemik kita biasanya di event seperti itu ya. Jadi ya kadang-kadang gini, kalau kita sih di PH gini, PH itu kita memang lebih tertibkan di itu. Jadi kita nanya misalnya kayak gini, Mas, kita butuh sound system. Sound systemnya ini untuk apa? Kita tanya dulu kan, kita tanya ke klien dulu. Oh, kita untuk ini Pak, hiburan rakyat gitu. Nah, misalnya itu kalau kita biasanya pasti tanyakan target masanya berapa, luas. Yang paling sering saya lukakan adalah datang ke venue, melihat venue, luas area berapa, biar kita tidak salah-salah gitu kan bawa. Nah, jadi dia bilang kadang ini cuma untuk di kebun. Nah, kadang-kadang kebunnya itu juga 3 hektar, iya kan. Jadi dia mintanya dengan budget tipis, terus minta. Nah, kalau kita sih biasanya lebih menolak. Jadi ketika mereka memang, jadi kita misalnya ada event di lapangan sepak bola, tapi mereka mampunya sewanya untuk lapangan voli, saya lebih baik menolak itu. Jadi saya lebih baik tidak mengambil daripada kadang-kadang sekarang kita paksakan ambil terus tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya yang kena kita. Itu sih sebenarnya. Sound dari mana ini kayak gini? Padahal penonton kan tidak tahu kita disewa berapa kan, budgetnya cukup apa enggak. Nah, kalau trik saya sih begitu. Jadi saya lebih baik tidak mengambil event itu, dan paling tepatnya adalah awal sebelum kita nego harga adalah kita datang melihat venue. Gitu baru sih. Kita kasih harga. Baru kita bisa memberi harga. Betul, itu masalah kita, Mas. Terutama kita yang rental kecil-kecil ini juga gitu. Pak, katanya, sewa sebentar bisa harga segini katanya. Cuma dipakai pidato. Masalahnya urusannya mau pakai pidato tidak beli repotnya kan sama kan? Itu masalahnya. Mau pakai pidato saja atau mau ucapkan assalamualaikum aja kan sama repotnya. Itu masalahnya. Tetap kita pasang sound. Itu yang tidak paham. Kalau yang skalanya Mas Oon ini kan seperti yang saya lihat di YouTube itu, dia hitung per 3.000 watt katanya, dan saya nggak ngerti, dan saya tidak tahu yang seperti itu karena kita belum dapat. Itu masalahnya kita dan klien, makanya saya itu susah deal, Mas. Saya susah deal kalau orangnya nelpon ke saya. Makanya yang deal itu selalu Bos Kenzo, nggak tahu gimana caranya ngedil. Saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti. Kalau saya pasti nggak nyambung. Sudah saya jelaskan gini, nggak salah. Saya jelaskan begitu, nggak paham. Jadi ujung-ujungnya terlalu mahal katanya. Persis seperti Mas bilang tadi. Lapangannya besar, kita pakai sub sepasang, nanti suaranya nggak sampai, sound yang disalahkan. Padahal kita kan sudah kita sudah deal dengan panitianya, misalnya kalau suatu acara itu speknya segini. Tetapi yang namanya penonton itu kan tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu kita dealnya berapa, kontraknya berapa. Taunya mereka kita nonton ya harus puas, ya kan. Padahal juga gratisan nontonnya kan. Itu itu dia. Jadi memang kadang-kadang begitu, mereka minta sound untuk hanya ini sekedar pidato, tapi pidatonya di lapangan Bundar Praya misalnya, kan tidak cukup kita dengan hanya mau bawa sound satu pickup kan. Ya kurang lebih saya sih biasanya triknya tuh di awal adalah selalu menanyakan ke klien, ini eventnya apa, dan di event itu nanti ada hiburannya apakah atau tidakkah, terus luasan venue-nya seberapa, target audiensnya seberapa. Nah, sama kayak di wedding. Di wedding kami sekarang seperti itu. Jadi di wedding itu misalnya di salah satu ballroom. Nah, sekarang tamu undangannya berapa orang? Nah, selalu kita menanyakan itu. Dan yang main di sana itu apakah band, apakah elektron, apakah akustik.
Nanti dari harga itu baru kita bisa dengan kebutuhan itu baru kita bisa membuat harganya. Kita bisa rincikan harganya. Ya. Oh, begitu. Jadi dari situ. Nah, memang kalau secara di listrik juga adalah salah satu komponen yang paling vital di masalah sound itu. Itu yang memang selalu kita juga selalu menawarkan genset. Tapi ketika mereka tidak ada budget dan genset, kita pastikan dulu listriknya sebenarnya. Oh, iya. Oke, kita pakai listrik PLN, tapi harus loss. Ya. Itu kesepakatannya. Itu kesepakatan. Betul. Jadi baru kita ngomong budget. Baru kita sebutkan budgetnya. Itu penting. Itu trik. Itu rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang sound system rental, yang kecil-kecil terutamanya. Kalau yang besar-besar kita udah nggak perlu ngomong dah. Mereka sudah paham. Dari yang kecil-kecil seperti saya juga nih ya. Itu salah satu triknya dari Mas Oon tadi. Tetapi tentu saja skalanya kita tidak bisa seperti Mas Oon ya, karena pasti bisa. Pasti bisa. Soalnya kita sekarang ini banyak sekali. Saya juga heran itu Mas ya, di Mataram atau di Lombok lah semua secara khusus. Sound system kecil ini sudah berjamuran ini. Sudah berjamuran. Sound system sekarang. Dan mereka saya lihat postingan jalan-jalan terus, gimana marketingnya, kok hebat sekali. Saya bilang gimana harganya itu saya juga bingung. Mungkin Mas Oon sedikit bisa menguraikan apa yang terjadi sebenarnya di dunia per sound system ini. Jadi gini, kasus yang ini masalah harga murah ya, biasanya kan itu kan kalau keluhan teman-teman itu, si A jual murah, si B jual murah. Itu bukan hanya kita di sini sebenarnya, di seluruh Indonesia pun kasus itu sama. Jadi perang harga lah ya. Ya, perang harga. Ya kadang-kadang kita juga bilang sah-sah aja untuk teman-teman yang pendatang baru, tapi ya kadang-kadang juga lebih lebih menjaga menjaga harga itu. Sekarang walaupun hobi kita di sound, tapi kalau udah speakernya jebol kan juga rugi juga ya kan. Kalau kita sih gini, triknya kita itu adalah kita lebih ke servis ke klien. Nah, jadi cara mensiasatinya itu di awal-awal begitu. Jadi kalau kita bukan kasih harga murah, kita lebih mungkin murah tapi masih dalam batas kewajaran gitu kan. Murahnya misalnya dari diskon 10%, 20%, tapi kalau sampai setengah harga juga gini aja bos, sebenarnya kita sekarang dibayar setengah harga, pasti kita juga kerjanya setengah-setengah kan. Iya kan. Betul. Jadi akhirnya pada saatnya nanti klien akan juga memilih. Jadi ketika mereka misalnya biasanya dengan budget segitu, akhirnya dapatnya vendornya seperti itu, iya kan. Akhirnya mereka akan melihat sendiri, oh ternyata harga murah memang seperti itu. Nah jadi kita sih, kalau saya sih lebih kita sabar, kita biarkan saja mereka yang dengan trik-triknya mereka gitu. Saya kemarin mempasang sound juga di salah satu wisuda di salah satu perguruan tinggi di Kediri itu, Santren. Karena penitiannya berganti, kebetulan penitiannya itu kontak kita masalah sound system, karena dari dulu itu masalahnya sound system, dia perlu gladi dan sebagainya, tidak ada, bahkan sound systemnya karena ditinggal katanya. Kemudian ini bagus, tapi ada juga sebagian penanya yang kenapa speakernya banyak-banyak di aula Mas? Saya bilang. Jadi saya jelasin, kalau saya pasang speaker satu bisa sebenarnya, tapi kan kasihan yang saya bunyiin kuat, yang di depan bising, yang di belakang nggak kedengaran. Jadi begini, saya jelaskan, speakernya dipasang banyak, dibunyiin dikit-dikit, jadi audien hanya dengar dari speaker terdekat, saya bilang, baru dia paham, gitu. Jadi bukan masalahnya bisa nggak bisa. Kemarin speaker kerja bisa saja seperti itu, tetapi nanti mengurangi kualitas. Persis yang Mas Oon tadi katakan juga pengalaman saya itu, Pak saya dia bilang pidato, paling untuk pidato, wisuda dan sebagainya. Jadi saya tanya juga konsepnya, apa akan ada, apa yang ada musiknya enggak ada. Tapi ujung-ujung ada hard rock, bingung juga cari mic-nya di mana, kan pakai mic banyak. Itu pengalaman itu. Jadi hal-hal seperti itu sangat penting. Mungkin tipsnya untuk mengantisipasi hal-hal mendadak seperti itu, mungkin Mas Oon bisa sedikit sharing. Jadi kalau kita sih memang sudah hafal ya, karena biasanya misalnya acara di pondok pesantren misalnya, dia bilang ada hanya sekedar nanti tausiah atau tablik, tapi pasti kita selalu bawa spare alat biasanya. Nah jadi kita memang biasa bawa spare alat. Ketika kayak Sido bilang tadi, tiba-tiba ada hadroh. Nah misalnya dengan budget yang sudah kita deal dengan hanya sekedar tausiah,
Nah, ketika mereka ada tambahan hard rock ya kita juga nego lagi. Sekarang saya mau pasangin mic-nya, saya pasangin perlengkapannya, tapi ini sudah di luar kontrak kita kemarin. Nah, di sanalah pentingnya sebenarnya ada hitam dan hitam putih. Dia apa? Hitam dan putih ya, di atas putih, betul. Di atas putih. Betul. Betul. Itu dia. Jadi lebih sebenarnya kita bukan mau kaku-kakuan, tapi itu adalah syarat cara kita bekerja lebih profesional. Ya kan memang maaf Mas On ya, saya sudah bisa bayangkan berapa investnya Mas On di sound yang ada. Nggak usah ngomong Mas On, udah ngomong saya aja yang kecil-kecil sebanyak bagi saya lah. Betul. Jadi kalau kita sebagai pelaku sound system ini, penjual jasa yang bergerak di jasa sound system ini, sayanglah maksud saya kalau kita hanya perang-perang harga begitu. Betul. Kemudian investasi kita tidak balik dan sebagainya kan. Ya kalau saya kan modal nekat, bukan orang kaya Mas. Kalau orang kaya hobi tidak masalah. Memang hobi sih saya, tapi utamanya hobi. Tetapi kan kita yang hobi itu, kalau orang kaya itu dia hobi, jangan juga mentang-mentang hobi, karena ada orang juga yang kecil-kecil itu cari makan lewat sana kan sayang itu kan. Yang merusakkan kita maksud saya. Eloklah kalau di Lombok ini barangkali ada asosiasi untuk sound system, untuk kita sama-samakan persepsi. Mungkin itu nanti Mas Oon bisa menjadi pelopornya itu. Insya Allah. Mungkin ada tip-tip sedikit untuk hal-hal seperti itu. Ya, itu memang kayak tadi Tiang bilang, itu memang kasus di berbagai daerah sama juga yang kita dengar juga, Jadi ketika ada vendor baru dengan harga terjun bebas, ya kan, bukan murah lagi, terjun bebas. Nah, cuman kita juga mensiasati hal itu ya dengan cara gitu, Jadi kita biarkan di event itu, kita biarkan mereka dengan vendor yang harga terjun bebas. Kayak Tiang bilang tadi, ketika mereka jual murah, mereka juga pasti akan setengah harga, setengah hati bekerja ya. Nah, akhirnya si klien ini pasti akan melihat, pasti akan melihat. Dan nanti mereka pasti tahu, oh pantas si vendor A lebih mahal ya, karena mereka memang serius bekerjanya. Ya karena kita juga dibayar mahal, kita juga tidak berani setengah hati kan kerja. Nah, kalau saya sih ya memang ini yang kasus yang belum bisa belum bisa ada titik temunya ini di berbagai daerah. Sama juga kasusnya. Sama semua. Mau di Jawa. Ketika ada sultan baru hobi di sound system dan pengen cari nama, udah kadang-kadang kalau masih dibayar masih alhamdulillah, ada juga yang tidak dibayar. Itu ada. Yang penting mereka bisa ada di event itu. Ada seperti itu. Ada. Seperti itu ada. Jadi mereka bukan mau cari uang lagi, mereka butuh panggung. Jadi tanpa dibayar pun mereka siap support. Nah, itu tapi begini Mas, soalnya kan kalau sudah turun harga kayaknya seperti orang naik gaji. Kalau udah naik gaji nggak bisa turun. Betul. Itu jadi kalau udah turun harga naik ini tuh gimana gitu loh. Nah, betul. Itu. Karena si klien kan sudah tahu kan, oh ini kan kemarin kamu mau dengan budget segitu. Iya kan, akhirnya kalau bahasa sasaknya kenyampuan, iya kan? Nah, itulah yang makanya kita agak ketat di situ, karena kita tidak mau harga yang sudah kita susah payah bangun selama 16 tahun gara-gara satu event yang bergengsi, yang kita kejar hanya popularitasnya, terus tidak dapat apa-apa, dan si klien ini akan jadi acuannya lagi. Oh, kemarin dia mau kok di event segini. Nah, itu yang lebih kita jaga sekarang. Jadi kalau kita sih lebih baik tidak mengambil event itu daripada kita ngerusak harga. Pertama juga kasihan teman-teman dengan harga yang harusnya kan kita gini, kita usaha ini kan memang pengen dapat untung, iya kan? Kita hobi-hobi, tapi peralatan ini kan juga butuh biaya kan? Butuh perawatan. Betul. Kayak kemarin saya bilang terakhir di Persil itu, saya kan soundman amatiran. Saya gas aja penpotnya sebelah kiri sebulan. Tapi kok kayak suara 4, pas baru hangus baru saya lihat, astaga ini cuma sebelah yang bunyi begitu, dihantam-hantam. Tapi untung saya hobi gitu. Semangat semangat, terlalu bersemangat itu. Itu kita tunggu Mas, kapan kita bisa bikin lagi Insya Allah. kayak kemarin itu. Kemudian bagaimana dengan sound festival atau battle yang kayak di Jawa itu sebenarnya
tujuannya apa ya seperti itu Mas? Mungkin sekarang Mas kan banyak akses ke sana. Oh ya. Jadi kita memang nyerempet sedikit lah. Ya, sempat kemarin saya ngobrol dengan salah satu owner sound sound karnavalan paling famous di Indonesia ya, bahkan sampai mancanegara itu Mas Brewo itu kan. Ya, itu saya sempat ngobrol kemarin ketika ada event pameran di Surabaya. Jadi saya sempat ngobrol sama teman-teman itu. Ya, itu memang hobi teman-teman di Jawa itu memang beda dia sama kita yang di sini. Jadi mereka sanggup keluar uang hanya untuk dengerin sound yang besar nih di sana, dan itu memang jadi jadi salah satu sarana berjualan juga sebenarnya. Jadi jualan produk di sana. Salah satu strategi marketing juga. Iya, itu salah satu strategi marketing. Karena Brewok itu memang luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi kita lihat memang kalau di Jawa itu mereka lebih masyarakatnya itu lebih menghargai dan memahami sound system, kita bilang. Acara sekecil apapun mereka sudah paham harus dengan sound system yang bagus. Jadi harus sound system yang besar. Itu menangnya teman-teman di sana gitu. Jadi kalau kita lihat event-event sekedar ulang tahun anak kecil aja di sana tuh dengan sound system besar. Seperti yang saya lihat kemarin itu terakhir di YouTube itu hitanan itu orkesan kayak Adela itu tampil kan. Betul, itu sudah jadi budaya memang di sana. Kayak kita mungkin di sini kayak Nyongkolan harus ada kecimol yang orkes dia. Jadi itu yang memang membuat orkes jadi hidup. Sound system juga jadi hidup dan vendor-vendor dekorasi juga berkompetisi untuk bagaimana untuk menjadi semakin besar karena persaingan di situ juga banyak lumayan ketat ya. Ketat di Jawa. Nah, jadi itu yang memang membuat perkembangan sound, boleh dibilang setelah kita sempat ngobrol survei di Asia itu perkembangan atau perputaran uang terbanyak sound system itu adalah di Jawa Timur. Itu untuk Asia loh, Untuk Asia? Ya. Berarti luar biasa. Dan Jawa Timur ini memang kayaknya jagonya dangdut deh. Jadi kiblat dangdut, boleh dibilang sekarang itu kiblat sound systemnya Indonesia itu Jawa Timur. Tapi jangan salah Jawa Timur itu bisa terkenal sampai ke Brunei Darussalam loh. Jadi kemarin saya sempat juga bantuin rental di sana di Brunei Darussalam, ada event ulang tahunnya Raja. Saya lihat posting. Itu jadi saya tanya kan ke mereka, kenapa kok bisa manggil saya gitu untuk menawarkan saya. Jadi mereka itu pingin sound systemnya juga bisa dibuat bergetar kayak seperti di Jawa Timur. Jadi saya heran, ternyata virus itu sampai di Brunei Darussalam sampai segitu loh. Jadi teman-teman sound Jawa Timur tuh terkenal sampai Malaysia, sampai Thailand, sampai di Brunei Darussalam pun. Padahal Brunei itu yang setahu saya di Brunei itu kan bukan negara yang dalam arti terlalu peduli dengan musik. Enggak. Jadi mereka hanya sekedar sound system untuk acara-acara kerajaan. Kayak kemarin juga kerajaan tidak ada musik di situ. Jadi hanya sekedar tausiah, ada acara hiburan rakyat. Hiburan rakyat pun hanya kayak pasar malam gitu. Itu ternyata virus sound system itu sampai sana. Sound system horak itu sampai sana ternyata. Sistem horak dan saya pun disuruh bagaimana setting sound ini biar horak gitu. Itu yang saya bingung. Aduh, ternyata virus itu sampai sini gitu. Tapi kan kalau cuma tausiah dan sebagainya kan nggak nyambung konsepnya. Betul. Cuma dia pingin dengar ketika setel lagu itu mereka pingin dengar subwoofernya yang bergetar. Luar biasa. Jadi saya juga sempat bingung, saya kirain kenapa gitu sampai manggil saya ke sana gitu. Saya salah satu pencinta horak, Mas. Jadi maaf bukan senang saya disewa kecil-kecilan untuk para pengajian, tapi kalau ada musiknya kayak kurang semangat. Karena tidak bisa main horak soalnya kan. Jadi gini, gimana kita mau main horak? Horak itu kan gini, memang ada beberapa orang yang suka sound itu flat. Ada juga yang suka horak. Jadi clarity. Kita juga sebenarnya di Pelita Harapan itu sekarang banyak teman-teman tahu kan. Di sini kita memang suka ugal-ugalan kan, agak menyimpang sedikit dari kata flat Sebenarnya itu sih bukan kita banget sebenarnya, cuman karena gini, kalau prinsip saya kenapa kita selalu buat horak, penonton itu biasanya gini di Lombok itu atau penonton awam dari misalnya datang event konser dari 1000 penonton
pasti orang yang mengerti musik itu mungkin boleh kita bilang hanya 10% mungkin ya dari orang-orang sound atau orang musisi yang datang tuh mungkin hanya 10% dari 1.000 orang itu, Mi. Nah, 90% ini adalah penonton awam. Penonton awam ini yang taunya sound itu yang bagus itu adalah ketika soundnya kenceng, bassnya itu sampai di dada. Itu yang mereka setelah saya survei, Mi, ya. Oh, itu kalau itu saya paham, Mas. Betul. Itu sudah didoktrin sama Kecimol itu. Nah, itu karena yang Kecimol ini horak-horak kan dia. Betul. Itu yang saya pelajari, Mi, dari Pelita Harapan semenjak di Pelita Harapan ya. Saya tanya-tanya misalnya ke penonton. Jadi ternyata yang mereka cari itu adalah menurut mereka gitu ya. Sound system yang bagus itu bukan hanya sekedar clarity gitu. Tapi memang yang sampai bisa menghentak ke dada. Jadi pernah kita coba, kita main flat, main aman, main nyaman itu. Penonton bilang, Mas, bassnya enggak ada, kurang besar suara soundnya. Jadi ternyata ya akhirnya kita pun juga ikut virus itu gitu kan. Itu sih sebenarnya. Luar biasa itu, Mas. Jadi sebenarnya salah satu penyemangat juga kayak di di Jawa itu barangkali itu penyemangat bagi cintanya ya. Kayak kemarin kita buat di Persib itu juga penyemangat luar biasa itu sebenarnya. Terlepas dari menyalahi aturan atau tidak dari segi teknisnya itu urusan kedua lah kan, tapi paling tidak ambisi kita atau semangat hobi kita tersalurkan lah gitu. Sedikit, Mas, karena Mas yang sering pulang pergi ke Jawa ini kan, kalau ngintip-ngintip harga masih relatif aman lah untuk rental sound di Jawa Timur khususnya. Kalau nggak terlalu kayak di sama aja sebenarnya, Mi. Sama ya. Sama aja. Jadi saya juga sering sana kan juga cari ilmu juga, Mi. Cari ilmu, sharing sama teman-teman di sana. Kalau persoalan harga itu sama aja sih, sama aja. Kalau memang sound besar di sana, sound yang terkenal juga mereka juga jaga harga di sana. Jadi itu sih. Jadi kalau masalah harga sih tentatif. Sebenarnya gini, Mi. Untuk harga ini kan kita yang buat sendiri selaku kita yang invest kan. Kita menghitung invest itu sudah seberapa kita invest, ini layak jualnya kita segini, keuntungan kita ambil segini dari ini. Nah, berapa kira-kira keuntungan yang kita ambil? Sebenarnya sih lebih ke situ. Jadi saya tidak pernah bilang kenapa sih enggak patok harga dengan segini gitu ya, kecuali memang dengan spek-spek di wedding misalnya akustik. Nah, tapi kalau secara sudah di luar itu, Mi, misalnya speaker udah agak banyak itu ya kembali lagi ke kita sebenarnya. Kita mau ambil untung berapa ya kan? Mas. Sah-sah aja. Idealnya itu sebenarnya idealnya harga itu seperti apa, Mas? Maksud saya kalau speknya segini, speknya segini, seharusnya segini, atau berapa persen dari investasi yang akan kita pakai untuk harganya? Ada enggak hitung-hitungannya khusus atau memang kalau di kita suka-suka kita gitu? Kalau di kita sih biasanya, Mi, gini, kalau di rental ya, kalau di rental itu biasanya kita jualnya per 1.000 watt. Per 1.000 watt? Ya, per 1.000 watt. Jadi misalnya per 1.000 wattnya pun juga beda-beda. Per 1.000 watt keseluruhan? Pokoknya kita outnya saja yang dikeluar? Biasanya outnya aja yang kita outnya, tidak termasuk monitor? Ya, belum di luar monitor. Biasanya kita kalau jual sound itu per 1.000 watt, itu pun kita lihat. Kalau acara lokalan misalnya sekian, tapi kalau acara misalnya nasional atau artis sekian. Nah, nanti perintilannya yang lain-lain baru kita cas lagi. Nah, yang sebenarnya yang paling benar adalah harga sound itu adalah seperti di luar negeri sebenarnya, Mi. Kalau di luar negeri itu saya sempat dulu ketika ngurusin konser Pelita Harapan di Malaysia, saya sempat meeting sama beberapa vendor yang ada di Malaysia. Ketemu dengan vendor di sana. Nah, kalau di Malaysia itu cara jualannya mereka itu sound itu adalah bukan per 1.000 lagi. Jadi mereka misalnya kayak drum nih, drum itu pun bukan satu set jualannya. Bass drumnya sekian ratus ringgit, tomnya sekian ratus ringgit, simbalnya sekian ratus ringgit, kabel Canon panjang segini sekian ringgit. Sampai segitu. Jadi di Malaysia ya? Iya, di Malaysia. Itu baru Malaysia loh, belum lagi yang di lebih ke barat lagi, negara Eropa. Maju seperti Eropa ya. Saya kaget dulu, makanya pas ya ini ilmu baru buat kita gitu. Jadi ketika saya meeting dengan vendor sound itu saya disodorin kertas. Nah, jadi kita mau ibaratnya kayak kita masuk ke resto,
Terus kita pilih menu, mau kita mau makan apa aja. Iya. Minumannya mau apa, camilannya mau apa. Ternyata mereka seperti itu. Sampai krunya pun itu casnya beda. Oh. Ternyata mereka seperti itu. Nah, baru saya bilang ini baru benar. Ya. Jadi ketika kita invest juga speaker misalnya, Hooper misalnya sekian. Oh, berarti ini layaknya kalau 10 atau 20 kali pakai baru balik modal. Iya. Nah, jadi baru kita bisa sesuaikan. Itu sebenarnya jualan yang pas, yang benar. yang ideal seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau nggak salah juga sekarang di kota-kota besar kayak Jakarta itu sudah mulai menerapkan hal itu kalau nggak salah saya dengar. Tapi memang dengan itu vendor-vendor besar yang nilai investasi barangnya udah di atas 10 M. Oh, ya. Luar biasa ya. Nggih, Sampai tapi segitunya ya. betul, kembali lagi sekarang kita mau terapkan di daerah juga agak Tidak susah nih. Iya kan, tidak mungkin. Ya, tapi pelan-pelan tapi pada akhirnya akan seperti itu mungkin. Ya, tergantung pada mungkin kalau enggak tahu kalau perkembangan musik di sini dan daya beli kita lebih bagus ya bukan tidak mungkin juga hal seperti itu kan. Betul. Oke, itu sedikit Mas On. Satu lagi apa namanya? Sampai saya lupa tadi. Dunia sound system seperti di Jawa misalnya kan. Itu sangat luar biasa terutama di Jawa Timur itu apa namanya peminatnya ya. Sampai saya lihat nggak ada tempat kuburan pun sanggup dijadikan. Nah, itu saya lihat tidak ada videonya itu. Sampai segitunya gitu kan. Dan memang tidak aneh lah atau tidak heran lah kalau Jawa Timur memang dijadikan menyebar virus kemana-mana. Memang di sana itu bisa dibilang apa namanya karnaval di sana, sound battle mula-mulanya di sana kan. Itu. Terus untuk kelas-kelas Mas ini sedikit saya tanya. Untuk kelas-kelas artis sepanjang pengalaman Mas Oon ini ya, ada ndak yang apa namanya request khusus misalnya harus spek ini, merek ini dan sebagainya ini, ada seperti itu? Wajib Mas. Wajib Mi, sorry. Jadi kalau gini, kalau artis itu setiap artis pasti punya request yang berbeda-beda. Jadi misalnya artis band A itu speknya beda, requestnya beda, mereknya beda. Iya, mereknya beda. Jadi biasanya kalau di speaker dan mixer itu masih bisa dinego. Yang tidak bisa dinego itu adalah alat-alat yang di panggung perlengkapannya mereka. Misalnya kayak drum. Ada juga beberapa artis yang memang di endorse salah satu brand drum itu yang memang harus minta itu. Misalnya seperti itu. Misalnya drum merek A dengan seri ini harus ada. Memang beberapa artis yang bisa kita nego. Oh, kita punya merek A ini tapi seri ini kita tidak punya. Mau enggak kira-kira ini? Nah, kalau dia enggak terlalu strict ke situ mau berarti kan? Mau. Tapi kalau memang kayak seperti misalnya kayak yang cerita tadi Roma Irama itu memang dia agak kaku sedikit. Kalau Roma Irama wajib disediakan misalnya ampli gitar yang merek A. Sekian banyak itu wajib. Kalau tidak ada itu dia tidak mau. Tidak mau main. Gitu, terus. Jadi ada beberapa artis yang kita ketemu di requestnya itu kalau dari pihak penyelenggara atau penyedia barang rental itu tidak menyiapkan sesuai yang kita minta, kami berhak membatalkan penampilan. Sampai ada juga artis yang seperti itu. Tapi selalunya yang menjadi fokus mereka itu adalah sound panggung lah ya. Sebenarnya lebih ke ampli gitar, ampli bass, monitor, drum. Kalau sound out itu mungkin bisa kita boleh bilang nomor 2. Oh, bilang nomor 2. Tapi ada juga yang memang dia ada request merek ini. Ada, Mi. Ada juga. Ada yang memang gini, soalnya kan yang sekarang lagi rame itu di dunia person sisteman itu ya, rental ya. Kalau konser itu banyak dibilang sekarang itu adalah sound engineer flash disk. Maksudnya? Saya nggak ngerti. Sorry, saya kemarin dengar itu. Saya mendengar, saya lihat postingannya toko yang terkenal. Salah satu toko terkenal ya. Surabaya. Itu sih sering kita ketemu juga. Itu apa maksudnya itu, Mas? Jadi gini, sebelum kita jadi ibaratnya gini. Band ini sudah main, settingannya sudah tersimpan di flash disk itu. Nah, jadi yang bisa membaca flash disk itu adalah harus mixer yang merek A. Nah, jadi dia tidak mau pakai mixer merek B, merek C, maunya merek A karena supaya bisa membaca flash disk itu. Itu sih sebenarnya yang padahal kan gini,
sound engineer yang sebenarnya itu adalah bagaimana misalnya mengakali dengan alat yang seadanya tapi bisa membuat suaranya jadi bagus. Itu baru, kalau menurut saya itu baru real sound engineer. Bukan yang hanya gara-gara playlist ini dibaca gitu. Jadi terus buat apa dibayar hanya untuk ngeplay playlist? Iya kan? Settingannya sudah. Settingan sudah jadi. Khusus untuk mixer digital loh ini ya. Ya betul nih. Oke. Biasanya berarti intinya begini Mas. Berarti setiap artis yang akan konser keluar daerah itu selalu sama soundman-nya ya. Selalu. Jarang pakai soundman lokal. Ada beberapa dulu sempat saya sama salah satu band itu namanya Stephen Coconut Trees. Itu dia bawa soundman tapi hanya untuk di panggung. Sound engineer yang monitor. Waktu itu yang untuk depan diserahkan ke saya. Pernah juga? Pernah. Tapi ditemenin juga sama dia nanti kira-kira yang menurut kita sudah cukup. Mungkin ini kan kalau masalah mixing itu adalah selera. Iya kan, ibaratnya sama kayak kita makan. Jadi ada yang senang pedas, ada yang senang asin. Jadi saya waktu itu sudah mixing, tapi juga saya juga ditemenin mereka. Kira-kira dari mixingan saya ini kurangnya apa itu dari yang ditambah. Itu yang ditambah. Itu yang ditambah. Jadi kira-kira apakah mau diapain, mana yang lebih dominan, itu yang selalu kita konsultasi itu sih. Itu ya. Tapi rata-rata sih 80% pasti bawa sound engineer. Lalu bawa engineer. Ya, tapi biasanya kalau artis-artis kelas nasional lah ya, enggak penting lah barangkali horek ya. Ya, kalau itu sih mereka barangkali ya. Ya, kalau itu sih gini Mi, saya sih sempat ketemu beberapa sound engineer yang dari Jawa Timur, ada juga yang dari Jakarta. Biasanya memang yang seneng horek-horekan itu kalau di artis sih enggak sih Mi. Itu hanya di dangdut biasanya. Ya, dangdut ya. Dangdut. Ya, itu oke Mas. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang dunia sistem ini tidak habis-habisnya ini. Tetapi saya barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Siap. Karena kita ada sesi berikutnya nanti. Banyak akan kita gali Mas. Siap. Dan rekan-rekan, sebelum kita tutup, silakan nanti disimak baik-baik. Kita sudah belajar banyak dari Mas Oon tentang trik marketing, kemudian teknik mixing, ataupun beliau sudah sharing juga pengalaman beliau bahkan sampai di luar negeri. Jadi barangkali itu bisa menjadi pertimbangan kita bersama, tentunya khususnya untuk rekan-rekan yang di dunia sound system, untuk menata kembali sound system kita, baik dari segi marketingnya terutamanya ya Mas. Dari segi marketing supaya kita supaya ada harganya lah sedikit kan. Supaya jangan jadi hobi semata karena mahal memang ini. Jadi itu terima kasih Mas Oon atas kehadirannya. Tapi sebelum itu mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk rekan-rekan ini, terutama pencinta sound system dan musisi-musisi yang mendengar khususnya di NTB dan luar NTB. Silakan. Ya, kalau pesan saya sih kita tetap belajar bareng lah ya Mi. Ilmu itu kan tidak ada habisnya Mi. Jadi apalagi di sound system ini, di musik ini kan selalu ada ilmu-ilmu baru. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu aja sih. Alatnya baru, ilmunya juga baru. Betul. Itu dia. Jadi itu dia. Oke, terima kasih Mas Oon. Sekali lagi merupakan sangat kehormatan bagi saya Mas Oon berkenan hadir tentunya di podcast saya ini, podcastnya Rakyat Jelata ini. Terima kasih banyak. Jadi segmen kita semua, segmen ini musik dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi dan sampai berjumpa di segmen berikutnya. Dan tentunya saya mengharapkan kehadirannya kembali nanti, tapi di lain waktu dan kesempatan karena waktu. Terima kasih, sukses selalu Soundman NTB, sukses selalu Soundman Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.